rekor 65 kartu kuning di pekan Liga Inggris yang keempat. Pekan keempat Liga Inggris banjir kartu kuning sampai 65 buah. Ini merupakan rekor baru di ajang Liga Premier Inggris. Setelah laga Bournemouth versus Chelsea, ada duel Tottenham Hotspur versus Arsenal, dan juga Liverpool versus Nottingham Forest yang melahirkan 8 kartu kuning. Thiago Motta sanjung format baru di Liga Champions. Pelatih Juventus yakni Thiago Motta sangat senang dengan keputusan UEFA mengubah format kompetisi Liga Champions. Motta mengatakan anak asuhannya bisa menghadapi banyak sekali tantangan baru dengan format yang baru. Saya suka format sebelumnya dan saya juga suka yang ini. Kami akan menghadapi tim yang berbeda, yang bahkan lebih memotivasi kami dapat mengalami emosi yang berbeda dari yang kami alami hingga sekarang, ujar dari Thiago Motta. Arne Slot akui format baru Liga Champions masih membingungkan. Liverpool asuhan dari Arne Slot akan memulai perjalanan mereka di ajang Liga Champions dengan format yang baru yang menampilkan 8 pertandingan di babak liga. Dan pelatih kepala Liverpool yakni Arne Slot menyadari tantangan yang akan datang dengan format baru ini, terutama karena ini adalah pertama kalinya mereka bermain di sistem yang baru tersebut. Muncul di sesi latihan Barcelona, Frenkie de Jong sudah pulih dari cedera. Barcelona telah mendapatkan suntikan semangat dengan kembalinya Frenkie de Jong dalam latihan bersama anggota skuad yang lain setelah absen di awal musim karena mengalami cedera. De Jong telah mengalami masalah dengan pergelangan kaki selama setahun terakhir dan yang melewatkan pertandingan pada bulan September, Oktober, November setelah mengalami terkilir. Dan pemain asal Belanda itu mengalami kendala pada bulan Maret dan hanya bermain satu kali lagi 45 menit melawan Real Madrid di sisa musim lalu. Inter rapuh di laga tandang kini hadapi mesin gol Erling Haaland. Dari 4 pertandingan yang sudah dilalui Inter Milan musim ini, ada sinyal bahwa mereka rapuh di partai tandang. Inter Milan mengawali musim ini dengan kurang mulus dengan meraih 2 kali menang dan 2 kali seri. Melihat trennya sejauh ini, Inter patut amat berhati-hati saat melawat ke Manchester City. Mereka bakal menantang tim dengan mesin gol terbaik yakni Erling Haaland. Manchester United serius di Carabao Cup dan bidik juara. Erik ten Hag menegaskan bahwa Manchester United tidak akan main-main di ajang Carabao Cup. MU akan mulai kiprahnya di Carabao Cup 2024-2025 dan mereka akan menjamu Barnsley di putaran ketiga Carabao Cup di Old Trafford. Ten Hag menyebut bahwa MU serius menghadapi Barnsley di ajang Carabao Cup. Ten Hag tak ingin MU menyia-nyiakan salah satu peluang mereka untuk bisa meraih juara. Federico Chiesa bakal jalani debut saat Liverpool jumpa AC Milan. Manajer Liverpool yakni Arne Slot mengatakan Federico Chiesa bakal menjalani debutnya di laga melawan AC Milan. Slot mengatakan Chiesa bakal akan dimainkan di laga tersebut. Perkara ia main sebagai starter ataukah tidak, hal itu akan ditentukan dari sesi latihan terus jelang duel melawan AC Milan tersebut. Jadi saya rasa Anda tidak boleh berharap ia akan bermain sebagai starter, tetapi ia akan bermain beberapa menit untuk pertama kalinya di hari esok, ujar dari Arne Slot. Bukayo Saka jadi tumbal kemenangan Arsenal di Derby London. Kemenangan Arsenal atas Tottenham di pekan keempat Liga Inggris harus dibayar mahal oleh The Gunners. Winger andalan mereka yakni Bukayo Saka mengalami cedera di laga tersebut. Kabar cedera dari Saka ini dikonfirmasi langsung oleh Arteta selesai pertandingan. Sang manajer menyebut bahwa ia belum mengetahui persis apa cedera sang winger sehingga mereka perlu memeriksanya terlebih dahulu. Bobol gawang Southampton Erik ten Hag yakin Marcus Rashford bakal kembali gacor. Sebuah harapan diungkapkan oleh Erik ten Hag. Pelatih dari MU tersebut yakin bahwa Marcus Rashford akan mencetakkan banyak gol untuk setan merah musim ini. Keyakinan itu diungkapkan oleh Erik ten Hag selesai laga Southampton versus Manchester United. Rashford berhasil mencetakkan 1 gol ke gawang The Sun pada kala itu. Gol ini merupakan gol pertama Rashford di ajang Liga Inggris sejak beberapa bulan yang lalu, sehingga gol ini disambut gembira oleh sang pemain dan juga rekan-rekan timnya.
Pulih dari cedera, Jude Bellingham siap comeback melawan Stuttgart. Kabar baik menghampiri Real Madrid jelang laga di Liga Champions. Bintang andalan mereka yakni Jude Bellingham dikabarkan siap tampil pada partai tersebut setelah absen selama 1 bulan karena mengalami masalah otot. AS melaporkan bahwa Bellingham berlatih seperti biasa pada hari Senin waktu setempat tanpa masalah atau kendala dan membuatnya siap untuk menghadapi Stuttgart pada Rabu dini hari. Sidang Manchester City dimulai, netizen ingin gelar juara The Citizen di Luchode. Netizen pecinta sepak bola di Inggris berharap bahwa Manchester City dijatuhi hukuman berat jika terbukti bersalah melakukan kecurangan finansial. Kasus ini kemudian disidangkan pada hari Senin kemarin dan semua bukti terkait kasus pelanggaran tersebut akan dibeberkan selama 10 pekan ke depan. Man City didakwa melakukan 115 pelanggaran, namun City bersikeras bahwa mereka tidaklah bersalah. Enzo Maresca sebut Sancho gacor di Chelsea karena ia dicintai. Manajer Chelsea Enzo Maresca membeberkan rahasia di balik apiknya performa Jadon Sancho di timnya. Ia menyebut bahwa sang winger bisa tampil apik karena ia mendapatkan cinta dari Chelsea. Pada akhir pekan kemarin, Sancho menjalani debutnya sebagai pemain Chelsea. Ia berhasil membuat 1 assist di laga tersebut sehingga Chelsea menang 1-0 atas Bournemouth. Maresca menilai Sancho bisa langsung memberikan dampak positif bagi Chelsea karena ia merasa dicintai. Saya punya firasat bahwa Sancho adalah pemain yang butuh dicintai dan itu adalah sesuatu yang sangat penting, ujar dari sang pelatih. Sanksi berat menanti Manchester City. Klub-klub Liga Inggris kabarnya ingin Man City diberi sanksi yang sangat berat apabila terbukti bersalah di pengadilan terkait 115 dakwaan yang dijatuhkan kepada mereka. Jika Man City terbukti bersalah, ada sejumlah sanksi yang disebut bisa mereka dapatkan. Di antaranya adalah pengurangan poin, hukuman degradasi hingga sanksi berupa denda. Dilansir The Telegraph, ada yang mengusulkan agar City diberi hukuman poin yang berlaku dalam beberapa musim. Jadi sanksi itu akan mempengaruhi peluang mereka untuk bersaing jadi juara liga atau untuk bisa meraih tiket promosi Liga Champions. Laporan itu juga menyebut bahwa City berpotensi turun kasta ke Liga 2 dan hal ini akan membuat para rival klub The Citizen merasa puas. Setelah star yang cemerlang di Barcelona, Dani Olmo kini harus menepi 5 pekan. Sayangnya setelah menjalani star yang cemerlang, kabar buruk diterima oleh Barcelona dan Dani Olmo. Gelandang serba bisa itu mengalami cedera. Ia mengalami cedera hamstring di paha kanannya. Alhasil Dani harus absen selama sekitar 4 hingga 5 pekan ke depan. Diketahui setelah menjalani debut, Dani Olmo mencetakkan 3 gol dari 3 laga bersama Blaugrana. Amad Diallo kian bersinar, Antony sudah tidak punya tempat di tim utama. Ada kabar kurang baik datang bagi Antony. Winger Manchester United tersebut nampaknya bakal sulit jadi starter karena kilo sinar dari Amad Diallo. Erik ten Hag mengaku sangat terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Amad di lini serang. Ia menyebut bahwa sang winger menunjukkan perkembangan yang fantastis selama beberapa bulan terakhir. Dan kini posisi dari Antony pun mulai tergeser oleh kehadiran dari Amad Diallo. Rafael Struijk resmi diumumkan sebagai pemain anyar dari Brisbane Roar. Tanpa ada kabar terlebih dahulu, Rafael Struijk secara resmi diumumkan berlabuh ke salah satu dari klub Australia, yakni Brisbane Roar. Striker timnas Indonesia tersebut tampaknya mencari klub yang baru untuk bisa memberikannya menit bermain. Rafael Struijk memutuskan untuk menerima pinangan dari salah satu raksasa A-League tersebut. Hal itu secara resmi diumumkan oleh laman resmi dari Brisbane Roar. Tak disebutkan berapa durasi kontrak yang didapatkan oleh sang pemain di sana. Jika Virgil van Dijk pergi, Liverpool bakal impor bek tengah dari Spanyol. Spekulasi siapa bek tengah baru yang akan didatangkan oleh Liverpool memasuki babak baru. Kali ini Dres dikabarkan akan mencoba mendatangkan Loic Bade dari Sevilla. Football Insider melaporkan bahwa Liverpool tertarik untuk mendatangkan bek karena rekam jejaknya yang sangat apik. Usianya juga masih cukup muda dan penampilannya berada di atas rata-rata. Kabar baiknya bagi Liverpool, ternyata ada clause release dalam kontrak bek di Sevilla. Mereka harus membayar sekitar 50 juta euro kepada Sevilla untuk bisa mengamankan sang pemain.
Inter Milan perpanjang kontrak Tristan Aslani. Inter Milan secara resmi mengumumkan pembaruan kontrak dari Aslani pada Senin kemarin. Menurut laporan yang beredar, kontrak baru ini juga memasukkan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Inter Milan menambah kontrak Aslani dan Nerazzurri mengikat Aslani dengan kontrak baru sampai tahun 2028. Gagal di Manchester United, gelandang Inggris ini sekarang diincar oleh Liverpool. Mantan gelandang Manchester United André Gomes dilaporkan diincar oleh raksasa Liga Inggris yakni Liverpool. Gomes pergi dari Manchester United di tahun 2020 silam. Ia pergi karena tak mendapatkan banyak kans bermain di Old Trafford. Dan kini Liverpool Echo mengklaim bahwa skor dari Liverpool ikut hadir kala Gomes membela Inggris di laga melawan Finlandia. Laporan itu juga menyebut bahwa Liverpool berniat untuk bisa mendatangkannya setelah musim ini berakhir. Arsenal berminat angkut bintang milik Inter Milan. Arsenal ternyata masih berminat untuk bisa mendatangkan striker baru di bulan Januari nanti. Interlife melaporkan bahwa saat ini Arsenal berminat kepada sang striker milik Inter Milan yakni Marcus Thuram. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta sangat tertarik mendatangkan Thuram karena karakteristiknya sebagai striker murni. Arsenal menjanjikan sang pemain di pos inti di tim mereka, karena di Inter Milan posisi striker inti dipegang oleh Lautaro Martinez dan striker 27 tahun tersebut juga ditawari kenaikan gaji.